Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat dan luar biasa. Serta selamat pagi juga untuk ayah dan bunda yang tetap bersemangat untuk mendampingi anak-anak untuk belajar online di jenjang pertama di kelas 4. Nah anak-anak, di pembelajaran kalian hari ini, kalian akan ditemani dengan Ustazah Yulia. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu pada tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang muatan pelajaran IPS. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan belajar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, apa sih keanekaragaman yang ada di Indonesia dan kenapa sampai ada banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia? Nah, perhatikan dan simak baik-baik dari penjelasan Ustazah berikut ini ya. Anak-anak, kita ketahui Indonesia, negara kita tercinta, terdiri dari banyak sekali pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Menurut Badan Penelitian Kelautan dan Pulau yang ada di Indonesia, terdapat 16.771 pulau yang ada di Indonesia hingga tahun 2020 kemarin. Dari hal inilah kita bisa memahami bahwa banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia terbentuk. Di sana kita bisa melihat ada beberapa pulau besar yaitu seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Irian Jaya serta Sulawesi. Nah, dari pulau-pulau besar itu kita masih bisa melihat kembali terbagi dari beberapa bagian atau yang kita sebut sebagai provinsi. Contohnya saja yang ada di Pulau Jawa, ada Provinsi Banten, Jawa Barat, Cirebon, Banyumas, DI Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Surakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banyuwangi, dan Madura. Dari sini kita bisa tahu bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia terbentuk karena berbagai macam pulau yang ada di Indonesia dan itu terpisah dari satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia itu apa saja? Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Apa itu keragaman suku bangsa? Kita harus tahu dulu ya apa makna dari suku bangsa. Suku bangsa ialah sekelompok masyarakat atau golongan yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Apa itu budaya? Kita bisa sederhanakan atau pahami budaya adalah sama seperti kebiasaan hidup sehari-hari. Nah, itu sama seperti budaya. Nah, kita bisa lihat di situ contohnya perempuan dari suku Bali yang kebiasaannya memakai kebaya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, mereka juga membuat anyaman sebagai tempat sesajen dengan cara bergotong royong. Apakah suku yang ada di Indonesia yang terkenal adalah suku Bali saja? Ternyata tidak, anak-anak. Dari pulau-pulau yang ada di Indonesia terdapat 1.340 suku yang telah tercatat di Badan Kependudukan di Indonesia ya. Di situ kita bisa lihat salah satu contohnya di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bali. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Banjar, suku Melayu, dan suku Dayak. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Di Pulau Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Di Kepulauan Maluku dan Papua terdapat suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Keragaman yang ada di Indonesia ternyata bukan hanya suku bangsa saja. Nah, keragaman yang berikutnya, karena banyak suku bangsa maka akan memunculkan banyaknya bahasa atau keragaman bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Nah, di sini kita bisa memahami jika terdapat banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, maka otomatis akan memunculkan banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Setiap bahasa yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya saja yang ada di sana bahasa daerah dari Batak. Bahasa daerah sebagai bahasa Batak. Bahasa daerah dari Jawa Barat yang kita kenal dengan bahasa Sunda. Bahasa daerah dari daerah
Yogyakarta disebut sebagai bahasa Betawi. Bahasa daerah Sunda bisa kita lihat contohnya kumaha damang, bagaimana kabarmu, atau di bahasa Bataknya baak kabar, seperti itu. Nah, apakah hanya keragaman suku, bangsa, dan bahasa saja? Tidak, anak-anak, masih ada lagi keragaman yang ada di Indonesia, yaitu keragaman rumah adat. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Yang bisa kamu perhatikan di sana di layar kaca kalian yaitu gambar rumah adat dari Sulawesi Selatan yang disebut sebagai rumah tongkonan. Tiga itu adalah tongkonan ya. Nah, apakah hanya rumah tongkonan saja dari Sulawesi Selatan? Tidak, anak-anak. Ternyata masih ada dari Jawa Tengah, yaitu yang dikenal dengan rumah joglo ya. Kemudian dari Sumatera Barat kita ketahui ada rumah gadang. Di Papua ada rumah honai. Nah, dari rumah adat tersebut keragaman yang keempat adalah keragaman tarian. Apa itu tari? Tari adalah suatu bentuk kesenian yang menggerakkan tubuh dan iringan musik. Contohnya di sana adalah tari kecak dari Bali. Selain tari kecak, ada tari cendrawasih dari Bali juga. Kemudian kita beranjak ke daerah Papua yang disebut sebagai tari perang. Kemudian ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari saman dari Aceh. Coba perhatikan video singkat berikut ini. Ini adalah tari tradisional Aceh. Kamu bisa perhatikan tari tradisional Aceh ditarikan oleh beberapa orang. Nah, mereka akan menari secara bersama-sama dan melihat dari tarian dan gerakannya harus kompak dan saling bergantian. Ciri khas dari tari saman adalah tari ini harus dilakukan secara kompak, cepat, dan khas. Dan kebanyakan gerakan dari tari saman itu menggunakan anggota gerak badan dari kepala sampai daerah punggung badan. Tari saman ini pertama kali ditemukan oleh seorang ulama Gayo bernama Syekh Saman pada sekitar abad 14 Masehi. Makanya disebut sebagai tari saman. Kemudian tari saman ini juga merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Nah, pada saat ini tarian ini sering ditampilkan untuk acara-acara yang bersifat resmi festival. Nah, penarinya biasanya berjumlah kurang dari 10 orang dengan rincian 8 penari melakukan tarian dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Namun, seiring perkembangan zaman, semakin banyak jumlah penari tarian ini semakin semarak atau ramai sekali. Tari saman mencerminkan atau menggambarkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Nah, tari saman telah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia di Bali 24 November 2011. Jadi kamu patut bangga, tari saman sudah mewakili salah satu warisan budaya dari Aceh yang telah diakui oleh dunia, yaitu UNESCO. Anak-anak, indah bukan gerakan tari saman? Ya, betul sekali, indah sekali. Nah, selanjutnya, selain dari tari saman atau beberapa tarian yang ada di Indonesia, ada juga keragaman pakaian tradisional. Apa fungsinya pakaian tradisional waktu itu? Ternyata pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Acara adat bisa seperti ada acara pernikahan, kematian, menyambut tamu, atau semacamnya. Contoh pakaian adat yang ada di daerah Sumatera Barat disebut sebagai bundokan duang. Bundokan duang bagaimana bentuknya? Seperti yang kamu perhatikan di layar, itu adalah baju dari bundokan duang di daerah Sumatera Barat. Ada juga pakaian adat beskap yang dari Jawa Tengah. Kemudian terakhir ada pakaian adat payas dari Bali. Apakah hanya pakaian adat dari beberapa daerah ini? Tidak, seperti yang kamu tahu, daerah di Indonesia sangat banyak sekali, maka otomatis pakaian adat yang ada di Indonesia juga beraneka ragam dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari pada Google ataupun pada buku-buku umum tentang pembelajaran
pakaian adat atau tentang Indonesia. Nah, setelah pakaian adat, kita juga bisa menemukan keragaman senjata tradisional. Keragaman senjata tradisional ini mengikuti keragaman yang ada di pakaian adatnya, karena senjata tradisional itu digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya senjata tradisional rencong yang dari Aceh, senjata tradisional keris dari Jawa, senjata tradisional tobat trisula dari Sumatera Selatan. Selain itu, Indonesia kita juga kaya atau memiliki banyak sekali alat musik tradisional, dan setiap provinsi memiliki alat musik tradisional yang berbeda-beda. Begitu juga dengan cara memainkan alat musik tersebut juga beraneka ragam. Contoh alat musik tradisional seperti daerah Aceh yaitu bernama tambo, Jawa Barat yaitu bernama angklung, Papua yaitu bernama tifa. Dan apakah hanya ini saja, Ustazah? Untuk alat musik tradisional tidak, masih banyak sekali, yaitu seperti gamelan dari Jawa. Selanjutnya, kamu sudah mempelajari tentang berbagai macam keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman pakaian adat, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik. Selanjutnya, ternyata beraneka ragam suku atau beraneka ragam membentuk suatu kepercayaan yang berbeda-beda pula. Dan ternyata di Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di situ kamu bisa melihat contoh dari Masjid Menara Kudus yang ada di Jawa Tengah, yang merupakan salah satu tempat ibadah dari agama Islam. Nah, agama Islam juga mempunyai kitab suci, yaitu Al-Quran. Hari besar keagamaan yang biasa dirayakan oleh umat Islam adalah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Selain agama Islam, di Indonesia ada agama Kristen, yaitu memiliki kitab suci Alkitab. Tempat ibadahnya adalah gereja, seperti yang kamu lihat di gambar atau di layar kalian. Dan hari besar keagamaannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, agama Kristen itu hampir sama dengan agama Katolik. Jadi agama Kristen biasanya sering disebut juga sebagai agama Kristen Protestan. Dan agama Katolik ini, kitab sucinya pun sama dengan agama Kristen, yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya pun sama, yaitu gereja. Dan hari besar keagamaannya pun sama, yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian ada agama Hindu. Agama Hindu di sini, kitab sucinya yaitu bernama Weda. Tempat ibadahnya disebut sebagai pura yang seperti kalian saksikan. Hari besar keagamaannya ada hari Raya Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagar Wesi. Agama Hindu ini biasanya bisa kita lihat ada di daerah Pulau Bali, paling banyak sekali masyarakat yang beragama Hindu. Maka bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya banyak sekali yang berbentuk seperti pura. Nah, agama Buddha, kitab sucinya yang disebut sebagai Tripitaka, tempat ibadahnya disebut sebagai wihara. Hari besar keagamaannya yaitu hari Raya Waisak, hari Raya Asada, dan hari Raya Kapina. Terakhir, agama yang diakui oleh Indonesia adalah agama Konghucu. Kitab suci yang ada pada agama Konghucu yaitu Sishu Wujing. Tempat ibadahnya yang disebut sebagai kelenteng, yang bisa kamu perhatikan itu bentuk dari kelenteng. Hari besar keagamaannya ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, anak-anak, ternyata Indonesia juga masih banyak sekali memiliki keanekaragaman sebagai identitas bangsa. Kenapa kok saya jadi identitas? Iya, karena Indonesia terkenal ternyata kebanyakan dari berbagai macam atau kaya akan keanekaragamannya. Salah satunya yaitu adalah makanan tradisional. Nah, makanan tradisional apa saja yang ada di Indonesia? Kalau tadi kamu bisa perhatikan ada nasi kuning ya. Nasi kuning itu juga salah satu makanan khas tradisional dari Jawa. Kemudian di sini ada dari Jawa Barat yang disebut sebagai nasi timbel. Apa ciri khasnya nasi timbel? Nasi timbel itu dibungkus sama daun pisang. Kemudian beras yang digunakan itu disebut beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel ini biasanya terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Dan yang kedua ada nasi jinggo dari daerah Bali.
Nah, apa ciri khas dari nasi jinggo? Nasi jinggo ya terdiri dari nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, jadi cukup untuk satu kali makan. Dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Dan yang ketiga ada papeda. Nah, pasti kalian tidak asing dengan kata papeda ya. Namun bukan papeda yang kalian biasa makan di pinggir jalan. Nah, ini papedanya sangat berciri khas sekali. Nah, papeda ini kebanyakan dimakan oleh orang-orang yang ada di daerah Papua atau daerah timur, ya. Papeda terbuat dari bubur sagu dan papeda ini biasanya memiliki rasa tawar. Dan biasanya untuk mengkonsumsi dari bubur papeda ini ditemani dengan ikan tongkol atau mubara yang dimasak dengan kuah kuning. Kemudian ada bubur Manado dari Sulawesi Utara. Nah, bubur Manado dari Sulawesi Utara ini bisa kamu perhatikan. Nah, di sini ada bubur Manado, ya, ini bubur Manado. Nah, apa ciri khas dari bubur Manado? Ternyata bubur Manado itu adalah bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Wah, enak sekali sepertinya ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari berbagai macam keanekaragaman yang ada di Indonesia. Bisa kita awali lagi, ya. Bisa kita awali lagi. Apa saja keanekaragaman yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah ada keanekaragaman suku bangsa, ada keanekaragaman bahasa daerah, ada keanekaragaman apalagi keanekaragaman rumah adat, keanekaragaman tarian, dan keanekaragaman pakaian tradisional, keanekaragaman senjata tradisional, keanekaragaman alat musik tradisional, keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, dan keanekaragaman makanan khas tradisional dari Indonesia. Jadi, untuk di tema 1 kali ini, di Indahnya Kebersamaan, kalian telah mempelajari berapa? 9 keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baiklah anak, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.